Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita lanjutkan saja ceritanya, guys. Bab 1505, ambil risiko, praktik macam apa ini? Yulian menatap Ye Guan di tirai air, dan pada saat ini, Ye Guan perlahan melangkah ke titik cahaya. Batas antara realita dan ilusi, namun saat Ye Guan melangkah ke batas antara realitas dan ilusi, dunia di dalam tirai air tiba-tiba menjadi kabur dan tidak bisa lagi terlihat jelas. Waktu dan ruang dalam batas antara realitas dan ilusi tidak lagi dapat dideteksi. Tentu saja, dengan kekuatannya, dia bisa terus memata-matai, bahkan di batas antara kenyataan dan ilusi. Namun, dia tidak melakukannya. Dia melambaikan tangan kanannya dengan ringan, dan tirai air menghilang tanpa jejak dalam sekejap. Matanya kembali tertuju pada tetesan darah itu. Sebelumnya, dia hanya merasa bahwa setetes darah ini luar biasa. Tetapi sekarang, dia hanya merasa bahwa setetes darah ini mengerikan. Mengerikan sekali, dia meremehkan pemilik sikat besar dan juga meremehkan pemuda bernama Ye Guan. Terlalu meremehkan, memikirkan apa yang dikatakan pihak lain tentang datang ke sini untuk pelatihan, sebuah ide yang sangat menakutkan tiba-tiba muncul di benaknya. Tepat pada saat ini, Ji Wuchen masuk, Yulian menarik pikirannya dan menatap Ji Wuchen. Ji Wuchen berjalan ke samping dan duduk, sambil tersenyum dan berkata, "Nona, apa pendapat Anda tentang Tuan Ye?" Yulian berkata dengan tenang, "Aku sudah mengatakan itu sebelumnya." Ji Wuchen tiba-tiba berkata, "Musuhnya adalah Master Kekaisaran." Yulian meliriknya dan tidak mengatakan apapun. Ji Wuchen melanjutkan, "Saya tidak tahu asal-usul guru nasional ini. Tetapi sejauh yang saya lihat, dia sangat dipercaya dan diandalkan oleh ayah saya. Saya telah menerima kabar bahwa dialah yang mengusulkan agar ayah saya memimpin pasukan secara langsung kali ini. Tidak hanya itu, dia juga secara pribadi membantu kekaisaran saya memperkuat berbagai formasi, membuat kekuatan berbagai formasi kekaisaran kita setidaknya beberapa kali lebih kuat." Yulian sedikit mengernyit namun tidak berkata apa-apa. Ji Wuchen melanjutkan, "Dikatakan bahwa dia juga membantu ayahku dalam kultivasinya." Yulian bertanya, "Apa yang ingin kamu katakan?" Ji Wuchen tersenyum dan berkata, "Nona Yu sangat pintar. Tidakkah Anda mengerti maksudku?" Yulian tidak mengatakan apa-apa. Ji Wuchen berkata, "Saat aku meninggalkan istana kekaisaran, Master Kekaisaran ini menghubungiku." Yulian masih tidak berbicara. Ji Wuchen melanjutkan, "Dia tidak mengatakannya secara gamblang. Tetapi aku tahu bahwa aku harus membuat pilihan antara dia dan aku. Jika tidak, setelah pertempuran ini, aku akan benar-benar kehilangan kualifikasi untuk memperebutkan tahta. Karena sejauh yang aku lihat sekarang, dia pasti dapat memengaruhi keputusan ayahku untuk menunjuk seorang putra mahkota." Yulian berkata, "Anda ingin memilih pemilik pena Dao Agung." Ji Wuchen berkata, "Aku tidak punya pilihan lain, kan?" Yulian menatapnya, "Kamu sudah menentukan pilihan. Mengapa kamu bertanya padaku?" Ji Wuchen tersenyum dan berkata, "Saya masih ingin mendengar pendapat Nona Yu." Yulian merenung sejenak dan berkata, "Ada masalah di sini, yaitu, pemilik pena Dao sangat kuat dan merupakan musuh bebuyutan Tuan Ye. Namun, Tuan Ye masih hidup. Tahukah Anda apa artinya ini?" Ji Wuchen berkata, "Itu berarti latar belakang saudara Ye ini juga tidak sederhana." Yulian mengangguk. Dari sudut pandang saat ini, pemilik Dao Pen memang lebih unggul. Dia adalah guru nasional dan memegang posisi kekuasaan yang tinggi. Tetapi ada dua pertanyaan. Pertama, apakah dia bersedia mendukungmu? Dia tidak secara eksplisit menyatakan dukungannya kepadamu.
tetapi hanya mengungkapkannya kepadamu dengan cara yang sangat tersirat. Ini adalah perilaku yang tidak bertanggung jawab dari pihaknya. Dia membodohimu. Jika kamu menyerang Tuan Ye, dia akan senang jika kamu menang. Dan dia juga akan senang jika kamu kalah. Karena dia tidak akan kehilangan apapun. Ji Wuchen mengerutkan kening. Yulian melanjutkan. Bahkan jika dia dengan jelas menyatakan bahwa dia mendukungmu, seberapa kredibel itu? Setidaknya, Tuan Ye ini ada di pihakmu sekarang. Ji Wuchen berkata, saya mengerti semua alasan yang Anda katakan. Tetapi sekarang ada masalah, yaitu, jika saudara Ye mengikuti saya dan saya tidak keberatan, itu berarti saya terikat padanya. Jika saya terikat padanya, itu berarti saya adalah musuh guru nasional ini. Ketika guru nasional ini menargetkan saudara Ye, dia pasti akan menargetkan saya. Yulian berkata, jika Anda ingin mendapatkan sesuatu, Anda harus membayarnya. Ji Wuchen tersenyum pahit. Nona, tidak sesederhana itu. Jika guru nasional ini bergabung dengan kakak tertua saya benar-benar tidak akan memiliki kesempatan sama sekali. Yulian berkata, saya hanya memberi Anda nasihat. Pilihan terakhir ada di tangan Anda. Ji Wuchen berkata, saya ingin bertaruh. Yulian menatap Ji Wuchen. Apa yang kau pertaruhkan? Ji Wuchen berdiri dan berkata perlahan, Nona, Anda mengabaikan satu hal. Yulian sedikit mengernyit. Ji Wuchen melanjutkan, itu ayah, Master Penadao Agung dan kakak Ye adalah musuh bebuyutan. Dan ayah memilih Master Penadao Agung. Apa artinya ini? Itu berarti bahwa jika aku memilih kakak Ye, aku tidak hanya akan menjadi musuh Master Penadao Agung, tetapi juga musuh ayah. Yulian terdiam. Ji Wuchen terus menganalisis. Oleh karena itu, aku hanya bisa memilih untuk mengorbankan saudara Ye. Mengorbankan saudara Ye bukan hanya untuk menunjukkan niat baik kepada pemilik Penadao, tetapi juga untuk menghindari jurang pemisah dengan ayahku. Oleh karena itu, aku hanya bisa mengorbankan saudara Ye. Tidak ada pilihan lain. Matanya penuh tekad. Yulian mengangguk dan tidak mengatakan apa-apa lagi. Ji Wuchen tersenyum dan berkata, tentu saja, aku tidak cukup bodoh untuk menargetkan saudara Ye begitu saja. Akan ada banyak kesempatan saat kita pergi ke medan perang bintang kaisar kali ini. Yulian berkata, dia tidak sederhana, kita benar-benar harus berhati-hati. Ji Wuchen mengangguk, tentu saja. Setelah Ji Wuchen pergi, Yulian berbisik, terkadang, jika kamu melakukan yang sebaliknya, kamu akan mendapatkan hadiah yang tidak terduga. Istana Kekaisaran, di aula samping, pemilik Penadao dan kaisar duduk berhadapan. Di depan mereka ada papan catur. Pemilik Penadao memegang bidak putih, dan kaisar memegang bidak hitam. Kaisar menjatuhkan sepotong dan berkata, Saudara Dao, Anda pasti tahu keluarga Jun, kan? Pemilik Penadao tersenyum dan berkata, saya tidak begitu memahaminya, tetapi itu tidak masalah. Kaisar meliriknya dan berkata sambil tersenyum, saya tidak tahu banyak tentang Anda, Saudara Dao. Di wilayah kekaisaran ini, tidak banyak orang yang tidak dikenalnya. Sang Master Dao Pen berkata, kita bukanlah musuh. Kaisar berkata, tetapi saya ingin tahu lebih banyak tentang Anda, Saudara Dao. Sang Master Dao Pen tersenyum. Dia tentu tahu bahwa pihak lain takut kalau dia mempunyai tujuan lain. Ia meletakkan sepotong dan berkata, tujuanku kali ini adalah pemuda itu. Kaisar bertanya, kamu ingin dia mati? Sang Master Dao Pen mengangguk, dia tidak perlu mati, cukup buat dia mengaku kalah. Kaisar berkata, tampaknya pemuda ini sangat tidak biasa. Sang Master Daobi tersenyum dan berkata, sungguh luar biasa. Sang Kaisar menatapnya,
Apakah kamu membutuhkan bantuanku? Sang Master Pena Dao Agung tersenyum dan berkata, "Mengapa kau harus mengujiku?" Pihak lainnya tentu saja tidak ingin membantunya. Dia berkata begitu hanya untuk menguji latar belakang pemuda Ye Guan itu. Sang Kaisar tersenyum dan tidak berkata apa-apa. Dia tentu tidak akan cukup bodoh untuk membantu pemilik Pena Dao membunuh orang. Bagaimana mungkin seseorang yang sebanding dengan pria di depannya adalah orang biasa? Bahkan jika dia ingin membantu, harus ada manfaat yang cukup. Tentu saja, dia masih harus berhati-hati. Lagi pula, dia tidak terburu-buru sama sekali. Karena lelaki itu sedang mengikuti putranya. Dia bisa menstabilkan pemilik pena besar di depannya. Dan putranya bisa menstabilkan pemuda itu. Asal mereka bisa saling menstabilkan, mereka akan bisa memenangkan segalanya. Pemilik Dao Pen tentu saja memahami pikiran Kaisar. Dia tersenyum. Kaisar di depannya tentu saja tidak mudah untuk dihadapi, tetapi putranya. Pangeran ke-9 dan pangeran pertama keduanya masih sangat muda. Memikirkan hal ini, dia tiba-tiba teringat pada Ye Guan lagi. Sebenarnya, kalau mau adil, pengkhianat ini tetaplah orang baik. Apalagi setelah melalui banyak hal, pengkhianat ini kini sudah jauh lebih dewasa dan tidak lagi naif seperti dulu. Sang Master Dao Pen mengumpulkan pikirannya, mengambil sepotong dan meletakkannya. Aku punya rencana untuk menghancurkan keluarga Jun, menghancurkan keluarga Jun sepenuhnya. Tangan Kaisar yang hendak bergerak tiba-tiba terhenti. Dia menatap pemilik Dao Pen, bukan dengan gembira, melainkan dengan kewaspadaan. Pemilik Pena Dao tersenyum dan berkata, "Ini adalah kesempatan sekali seumur hidup. Jika Anda tidak memanfaatkan kesempatan ini, Anda tidak akan pernah memiliki kesempatan seperti itu lagi di masa mendatang." Membunuh Ye Guan, itu pasti tidak akan berhasil. Lagi pula, itu tidak ada artinya. Yang diinginkan oleh Master Dao Pen adalah agar Ye Guan menerima kekalahannya dengan tulus. Dia tidak hanya ingin Ye Guan menerima kekalahan dengan tulus, tetapi dia juga ingin keluarga yang menerima kekalahan dengan tulus. Dia ingin Ye Guan tidak memiliki peran dalam pertarungan dengan seluruh keluarga yang. Kaisar tiba-tiba menjatuhkan bidak dan berkata, "Jika itu dapat menghancurkan keluarga Jun, kekaisaranku secara alami bersedia melakukannya. Tetapi aku tidak tahu apa syaratnya, saudaraku." Pemilik Avenue Pen itu bersandar di kursinya dan berkata dengan tenang, "Kau tidak perlu waspada terhadapku. Aku punya tujuan, tapi itu bukan kerajaanmu." Sang Kaisar memandang pemilik Pena Avenue. Setelah beberapa saat, dia tersenyum dan berkata, "Senang bekerja dengan Anda." Pemilik Dao Pen juga tersenyum dan berkata, "Senang bekerja dengan Anda." Di dalam ruang latihan, pada saat ini, Ye Guan sudah berada di persimpangan antara realitas dan ilusi. Waktu dan ruang di sini masih di atas waktu dan ruang virtual. Kalau waktu dan ruang virtual ada di cermin, maka di sini sama saja dengan melangkah setengah kaki keluar dari cermin. Dan ketika dia datang ke tempat ini, dia dapat merasakan bahwa makhluk waktu dan ruang di sini benar-benar sedang berkomunikasi secara aktif dengannya. Ya, ambil inisiatif untuk berkomunikasi. Karena pihak lain mengambil inisiatif untuk berkomunikasi, itu tidak diragukan lagi merupakan hal yang hebat baginya. Dia mulai mencoba melepaskan niat pedangnya yang tak terkalahkan. Niat pedang menyebar dari ruang dan waktu ini seperti gelombang pasang. Tanpa perlawanan apapun, niat pedangnya menyatu dengan ruang dan waktu itu. Setelah niat pedang itu menyatu dengan ruang dan waktu itu, dia menemukan bahwa dia benar-benar dapat merasakan ruang dan waktu khusus di sini, di niat pedangnya. Karena hubungan keluarga, dia sekarang dapat secara langsung mengendalikan waktu dan ruang virtual,
dan waktu dan ruang di batas virtual dan nyata di sini. Secara bertahap, tubuhnya mulai berubah. Seorang pria kuat di alam penghancur kekosongan dapat memadatkan tubuh ilahi Daksu. Jadi tentu saja dia juga bisa melakukannya. Terlebih lagi, tubuh fisiknya terkondensasi dari inten pedang tak terkalahkan, yang dapat melahap kekuatan ruang dan waktu hampa. Oleh karena itu, tubuh ilahi Daksu yang dipadatkannya jauh lebih unggul daripada tubuh ilahi Daksu umum. Tidak hanya itu, dalam ruang waktu pertemuan antara virtual dan nyata, ia juga memperoleh kekuatan terkini. Ilmu pedangnya mulai berubah. Bab 1506, ada Lao Liu. Kekaisaran bergerak sangat cepat. Hanya dalam 10 hari, orang-orang kuat yang tak terhitung jumlahnya berkumpul di ibu kota kekaisaran. Di langit di atas ibu kota kekaisaran, susunan teleportasi yang tak terhitung jumlahnya dengan panjang puluhan ribu kaki tergantung, diisi oleh para ahli tingkat atas dari berbagai provinsi. Di bawah panggilan kekaisaran, tidak ada yang berani tidak datang. Bahkan beberapa keluarga dan sekte tersembunyi mengirim orang untuk mendukung. Langit di atas ibu kota kekaisaran gelap gulita, dan aura mengerikan menyebar dari antara langit dan bumi, sungguh mengerikan. Di antara mereka, selain manusia kuat, ada juga banyak manusia kuat monster, tetapi tidak banyak, hanya puluhan ribu, dan ada monster dari semua jenis. Mereka berukuran sangat besar, dan meskipun jumlah mereka jauh lebih sedikit daripada manusia kuat, namun rasa penindasan yang mereka bawa tidak lebih lemah daripada manusia kuat di lapangan. Terutama monster terdepan, yang auranya seperti gunung berapi yang mendidih, terus-menerus melonjak, membuat waktu dan ruang menjadi ilusi dan menakutkan. Dan di antara langit dan bumi, masih ada aliran orang-orang kuat yang berkumpul. Kediaman Pangeran ke-9, Ye Guan tiba-tiba keluar dari ruang latihan. Setelah keluar, dia perlahan menutup matanya dan menarik napas dalam-dalam. Pada saat ini, Sang Han datang. Dia menatap Ye Guan, sedikit terkejut. Intuisinya mengatakan bahwa Ye Guan telah menjadi sedikit berbeda, tetapi dia tidak dapat mengungkapkannya dengan kata-kata. Karena Ye Guan belum mengolah tingkatannya, kecuali dia mengambil tindakan, kekuatan bertarungnya tidak dapat dirasakan sama sekali. Ini juga salah satu keuntungan tidak mengolah wilayahnya. Ye Guan membuka matanya, menatap Sang Han di depannya, dan berkata sambil tersenyum, "Nona Sang." Sang Han menatapnya, "Kau berhasil membuat terobosan." Ye Guan berkata, "Ini bukan terobosan, tapi aku sudah mendapatkan sedikit." Sang Han mengangguk tanpa bertanya lagi. "Kita akan berangkat ke medan perang bintang kekaisaran. Ayo berangkat." Ye Guan berkata, "Baiklah." Setelah berkata demikian, mereka berdua gemetar, menghilang dari tempatnya, dan tiba di atas ibu kota kekaisaran. Sang Han membawa Ye Guan ke susunan teleportasi Ji Wuchen. Melihat mereka berdua datang, Ji Wuchen tersenyum dan berkata, "Nona Sang, saudara Ye." Ye Guan tersenyum tipis. "Yang mulia," Ji Wuchen menatap Ye Guan dan sedikit terkejut. "Saudara Ye, apakah kamu telah membuat terobosan?" Ye Guan menggelengkan kepalanya, "Tidak, aku hanya punya beberapa wawasan." Ji Wuchen mengangguk, hanya melirik Ye Guan dan tidak berkata apa-apa. Ye Guan menatap Yulian yang berada di samping Ji Wuchen. Yulian memiliki ekspresi tenang dan tidak mengatakan apapun, tetapi meliriknya. Senyum muncul di wajah Ye Guan. Pada saat ini, tekanan tak terlihat tiba-tiba menyebar dari langit dan bumi. Semua orang terkejut dan mendongak. Di kejauhan, Sang Kaisar berjalan perlahan ke arah mereka. Hari ini, dia mengenakan jubah naga. Dia berjalan perlahan ke arah mereka.
Tetapi semua orang merasa seolah-olah dia sedang didesak oleh gunung-gunung yang tak terhitung jumlahnya. Perasaan tercekik dan tertekan muncul secara spontan. Semua orang buru-buru memberi hormat dengan hormat. Ye Guan menatap sang kaisar, menundukkan kepalanya sedikit, mengepalkan tangannya, berpura-pura bahwa dia juga tertekan oleh auranya. Di sebelah kaisar adalah pemilik Dao Pen. Pemilik Dao Pen segera menatap Ye Guan. Dia menatap Ye Guan dan mengerutkan kening, merasa ada sesuatu yang salah. Namun, kekuatan Taonya telah disegel pada saat ini, jadi dia tidak dapat melihat sepenuhnya kedalaman Ye Guan. Mungkinkah orang ini telah membuat terobosan? Pemilik Dao Pen menatap Ye Guan, dan intuisinya mengatakan kepadanya bahwa ini tidak mungkin, karena Ye Guan sekarang tidak memiliki menara kecil, dan pedang King Xuan tidak dapat digunakan. Oleh karena itu, secara teori, tidak mungkin baginya untuk menerobos dalam waktu sesingkat itu. Tentu saja, dia juga mengerti bahwa ketika menghadapi keluarga yang ini, terkadang dia tidak bisa hanya menggunakan teori untuk menghadapinya. Kaisar juga melirik Ye Guan, namun segera mengalihkan pandangannya. Dia menatap semua orang di lapangan. Semuanya, ayo kita pergi ke medan perang Kaisar Bintang dan hancurkan keluarga Tian. Dia berbicara lembut, tetapi suaranya bergema bagai guntur di telinga semua orang yang hadir. Hancurkan keluarga Tian, semua orang di lapangan bersorak serempak. Suaranya bergema di langit, Kaisar berkata, ayo pergi. Begitu kata-kata itu terucap, susunan teleportasi di bawah kaki semua orang diaktifkan. Sinar cahaya muncul dan menyelimuti semua orang. Segera, semua orang menghilang di atas ibu kota kekaisaran. Di terowongan waktu, kaisar dan pemilik Dao Pen berada di depan. Sang kaisar meletakkan tangannya di belakang punggungnya, dan ada tekanan tak terlihat yang menakutkan pada dirinya, yang membuat orang tidak berani menatap langsung ke arahnya. Tidak seorang pun tahu betapa berkuasanya kaisar ini, karena dia tidak mengambil tindakan selama bertahun-tahun. Di sampingnya, pemilik Dao Pen memiliki aura yang terkendali, tanpa fluktuasi apapun dalam auranya. Banyak mata orang tertuju padanya. Semua orang sangat penasaran dengan master nasional yang tiba-tiba muncul ini. Siapa sebenarnya orang ini? Saat ini pandangan Ye Guan tengah tertuju pada sang kaisar. Namun tak lama kemudian pandangannya beralih pada seorang lelaki tua yang berada di belakang kaisar. Orang tua ini tidak lain adalah Tuan Han. Ye Guan menatap Tuan Han dalam-dalam, lalu menarik kembali pandangannya dan menutup matanya untuk beristirahat. Dia tahu banyak orang sedang memperhatikannya saat ini, termasuk Pangeran ke-9 yang tidak jauh darinya dan Pangeran Agung di kejauhan. Xiao Ta tiba-tiba bertanya, apakah ada orang di sini yang bisa membunuhmu? Ye Guan tersenyum dalam hatinya dan berkata, tentu saja ada. Dia berhenti sejenak dan menambahkan, tentu saja, hanya satu atau dua. Xiao Ta bertanya, bisakah kamu merasakan kekuatan iman sekarang? Ye Guan menggelengkan kepalanya. Hal ini sebenarnya sedikit mengejutkannya. Karena setelah perbaikannya, dia masih tidak dapat merasakan kekuatan keimanan. Bukan saja dia tidak bisa merasakan kekuatan keimanan, dia juga tidak bisa melihat alam semesta utama. Tempat ini terlalu jauh dari alam semesta utama. Xiao Ta bertanya, bisakah kamu merasakan apa yang disebut kebenaran sekarang? Ye Guan masih menggelengkan kepalanya. Aku samar-samar tahu sedikit, tetapi mengetahui sedikit dan mencapainya atau melakukannya adalah hal yang sama sekali berbeda. Xiao Ta berkata, apapun yang terjadi, ini adalah awal yang baik. Ye Guan mengangguk. Ledakan, pada saat ini, ledakan keras tiba-tiba datang dari luar terowongan ruang dan waktu. Semua orang terkejut,
Kaisar yang memimpin melambaikan lengan bajunya, dan terowongan ruang waktu langsung terbelah menjadi dua sisi. Segera semua orang tiba di langit berbintang. Ribuan kaki di depan kerumunan, berdiri seorang pria parubaya mengenakan jubah hitam, memegang pedang panjang di tangan kanannya, dengan senyum jahat di wajahnya. Yang kuat dari keluarga surgawi, pria parubaya itu menatap kaisar yang memimpin dan menyeringai, "Apakah Anda Jizan dari kekaisaran?" Sang kaisar menatapnya dengan tenang. "Apa? Haha." Pria parubaya itu tertawa terbahak-bahak. Saat berikutnya, sebelum semua orang bisa bereaksi, mereka melihat sinar pedang sepanjang puluhan ribu kaki tiba-tiba menebas dari atas kepala mereka. Tertawa, seluruh waktu dan ruang terkoyak pada saat ini. Semua orang tampak serius. Jizan yang berada di depan tiba-tiba mengangkat tangannya dan melayangkan pukulan. Dengan pukulan ini, seekor naga emas sepanjang 10.000 kaki tiba-tiba menyapu dan langsung membubarkan cahaya pedang. Kekuatan dahsyat itu bahkan mengejutkan pria parubaya itu dan membuatnya mundur hampir 10.000 kaki jauhnya. Melihat kejadian itu, seluruh orang kuat kerajaan di medan perang menjadi heboh dan bersorak serempak. Ye Guan menatap Jizan dengan matanya sedikit menyipit. Kekuatan sang kaisar jauh lebih kuat dari yang ia duga. Di kejauhan, setelah orang kuat dari keluarga Tian berhenti, dia tertawa. Saat berikutnya, dia tidak mengayunkan pedangnya, tetapi aura pedang yang tak terhitung jumlahnya datang dari antara langit dan bumi, padat seperti hujan badai, menutupi semua orang. Ekspresi Jizan tetap tenang. Dia melambaikan lengan bajunya, lalu cahaya keemasan pun memancar keluar. Saat seekor naga emas melayang ke langit, semua sinar pedang menghilang pada saat ini. Tidak ada daya untuk melawan. Tetapi pada saat ini, sebilah pedang panjang tiba-tiba menerobos cahaya keemasan dan menyerbu langsung ke arah Jizan dengan kecepatan yang sangat cepat. Dalam sekejap mata, ia tiba di depan Jizan. Jizan menyatukan jari-jarinya dan menyapukannya dengan ringan. Wah, orang kuat dari keluarga Tian langsung terlempar dengan pedangnya. Setelah orang kuat keluarga Tian berhenti, dia tidak menyerang lagi. Dia menatap Jizan dan tertawa. Seperti yang diharapkan, kamu adalah yang terkuat di kekaisaran. Luar biasa, luar biasa. Mendengar perkataan orang kuat keluarga Tian, orang-orang kuat dari kekaisaran di lapangan tiba-tiba menjadi bersemangat dan darah mereka mendidih. Semangatnya tinggi, Jizan tiba-tiba melambaikan lengan bajunya, dan kekuatan misterius tiba-tiba menyapu lapangan. Itu tidak ditujukan pada orang kuat dari keluarga Tian, tetapi Ye Guan. Sebelum semua orang bisa bereaksi, Ye Guan telah terlempar ribuan kaki jauhnya. Semua orang tercengang. Jizan menatap Ye Guan dan berkata, "Karena kau adalah musuh bebuyutan Master Kekaisaran, maka kekaisaranku tentu saja tidak akan menoleransimu. Namun, aku tidak akan membunuhmu. Namun mulai sekarang, kau tidak boleh memasuki wilayah kekaisaranku lagi." Mendengar kata-kata Jizan, Sang Han tercengang. Dia menatap kaisar dan kemudian Ye Guan. Dia tidak pernah menyangka hal seperti itu akan terjadi secara tiba-tiba. Sang Han memandang pangeran ke-9 di sampingnya, tetapi pangeran ke-9 tidak mengatakan apapun. Kaisar melirik lelaki berkuasa dari keluarga Tian di kejauhan, dan lelaki itu tersenyum tipis. Kaisar tidak mengatakan apapun. Dia merentangkan telapak tangannya dan mengaktifkan formasi. Segera, semua orang memasuki saluran transmisi. Saat memasuki saluran transmisi, mata Yulian tiba-tiba bertemu dengan mata Ye Guan. Keduanya saling memandang dan kemudian berpisah. Tak lama kemudian, seluruh orang di kekaisaran itu menghilang. Satu-satunya yang tersisa di lapangan adalah orang kuat keluarga Tian.
Dia menatap Ye Guan, menyeringai, dan tanpa basa-basi lagi, tiba-tiba melayang ke angkasa, lalu menebas Ye Guan dengan ganas menggunakan pisaunya. Dan sisi lainnya, setelah memasuki terowongan ruang waktu, pemilik Pena Avenue tiba-tiba menyadari sesuatu. Dia tiba-tiba berhenti dan berkata, "Tidak." Kaisar menoleh untuk melihatnya, dan pemilik Pena Dao segera berkata, "Sialan, ada yang salah. Ayo kita segera kembali." Kaisar tidak mengatakan apapun. Dia hanya melambaikan lengan bajunya dan kembali ke posisi semula bersama pemilik Pena Dao. Namun, pada saat itu, ada mayat yang mengambang di sana. Itu persis mayat lelaki kuat dari keluarga Tian sebelumnya. Kaisar menyipitkan matanya sedikit, dia tidak membunuhnya. Ketika dia berkata demikian, dia tiba-tiba menoleh dan melihat, matanya menatap tajam ke arah bintang-bintang. Di ujung pandangannya, Ye Guan dikawal pergi oleh 4 pria kuat misterius. Sang Master Dao Pen tiba-tiba berkata, "Segera perintahkan untuk menangkap semua orang yang ada di sekitar Pangeran ke-9. Dia memiliki si tua ke-6. Oh tidak. Ada agen rahasia di sampingnya." Kaisar berkata dengan dingin. "Jangan terburu-buru, kita tidak bisa membiarkan anak ini pergi dengan tenang." Setelah berkata demikian, dia tiba-tiba merobek ruang dan waktu dan mengejar Ye Guan dan yang lainnya. Bersambung.